Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang sangat berbahagia sebagai orang percaya karena melalui firman Tuhan di dalam Alkitab kita bisa menyaksikan keindahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena melalui firman-Nya Allah Dia menyatakan diri kepada kita supaya kita mengenal Dia. Saudara kita yang sudah mengenal Yesus, kita boleh mengenal Dia semakin hari, semakin indah. Itulah berkat yang tidak ada taranya dalam hidup kita, saudara. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara, apakah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, kerinduan Tuhan bagi kita yang adalah orang-orang percaya, ialah bahwa Tuhan hendak memberikan kemuliaan kepada orang-orang percaya. Dan saudara tahu, kemuliaan orang-orang percaya yang Tuhan berikan adalah kemuliaan Tuhan itu sendiri. Sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri orang percaya. Saudara, bukankah ini sebuah hak istimewa, saudara? Siapakah kita yang penuh cacat celah? Tetapi Tuhan begitu rindu memberikan kemuliaan itu kepada orang-orang percaya. Saudara, oleh karena itu, saudara, ketika orang-orang percaya, yaitu kita ini, jatuh ke dalam dosa, maka kita ini mendukakan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang diberikan Tuhan ke dalam hati orang percaya, Dia memuliakan Kristus. Sehingga saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya adalah supaya kita orang percaya sanggup memuliakan Kristus. Artinya, kita menampakkan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu Roh Kudus Dia bekerja menyucikan kita. Sehingga semakin hari semakin cemerlang. Saudara, saat ini kita tidak bisa secara sempurna menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan sendiri yang akan menggenapinya di dalam diri kita. Sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, luar biasa bukan? Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya dari sejak awal. Dan Tuhan menuntaskannya sampai akhirnya untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang percaya. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 62. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi.
Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara baru pertama kali mendengar dari firman Tuhan, yaitu kalimat Tuhan tidak dapat berdiam diri. Yaitu dalam bagian ini, bukan? Apakah kesan saudara mendengar kalimat seperti ini? Saudara, inilah yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, bahwa dikatakan bahwa Tuhan tidak akan tinggal tenang. Saudara, hal ini menggambarkan akan betapa kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya. Di mana umatnya di dalam perjalanan hidupnya selalu naik dan turun. Artinya, ada kalanya umatnya jatuh ke dalam dosa. Padahal saudara, Tuhan itu menghendaki umat Tuhan itu adalah bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sebagai umat yang kudus. Karena saudara, ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan tahu. Umat Tuhan tidak sanggup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan mengkonfirmasi bahwa Tuhan sendiri yang akan menggenapkan kebenaran, keselamatan, dan kemuliaan umatnya. Saudara, itu dikatakan oleh firman Allah, dikatakan oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan lagi disebut yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari kitab Yesaya yang merupakan kata-kata penghiburan Tuhan bagi bangsa Israel. Di mana bangsa Israel satu kali nanti akan terbuang ke tanah Babel. Tetapi Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu kepada mereka, supaya mereka tidak menjadi jatuh hatinya, sehingga mereka tidak menjadi lemah imannya. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan melepaskan mereka. Nah saudara, tetapi saudara, bagian firman Tuhan ini bukan saja bicara dalam konteks pada zaman itu. Tetapi Tuhan berbicara juga dalam konteks yang akan datang. Yaitu terkait dengan Mesias. Karena itulah penggenapan seluruh rencana keselamatan Allah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dari umat Tuhan adalah supaya umat Tuhan boleh memancarkan kemuliaan Tuhan.
memancarkan kebenaran Tuhan. Di situlah Alkitab berkata apa? Bahwa Tuhan tidak dapat berdiam diri oleh karena umat Tuhan. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini sebuah kerinduan Tuhan yang tidak mungkin dicapai oleh umat Tuhan? Karena bagaimanapun umat Tuhan sebaik-baiknya, tetap umat Tuhan adalah manusia yang penuh kelemahan. Nah, oleh karena itu saudara, mengapa Tuhan Dia bekerja di tengah-tengah umat Tuhan supaya umat Tuhan boleh memancarkan kemuliaannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, semuanya itu Allah lakukan supaya bangsa-bangsa mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan sendiri, Dia sendiri yang akan memberikan kemuliaan itu kepada orang-orang percaya. Dan saudara, Tuhan ingin kemuliaannya memancar dalam kehidupan kita. Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang lain, di dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18 berkata begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ketika kita mengenal Yesus, maka keselamatan itu telah menjadi milik kita. Namun saudara-saudara, secara proses dan bertahap, Tuhan menguduskan kita dan lambat laun Dia akan menolong kita memancarkan kemuliaannya. Sampai satu kali kelak kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Dan disitulah Tuhan memberikan kemuliaan yang sepenuhnya itu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Agar saudara dan saya semakin hari, semakin boleh serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Dengan satu tujuan, supaya melalui saudara dan saya, banyak orang yang belum mengenal Tuhan, mereka melihat kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mengapa Alkitab berkata, hendaklah kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus, Dia bekerja untuk memuliakan Kristus dan menyatakan kemuliaan Kristus. Saudara, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan memancarkan kemuliaan Dia. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Kita hidup dipimpin Roh Kudus. Karena itulah kerinduan Tuhan. Dan saudara, Alkitab berkata, Tuhan, Dia bergirang atas kita. Saudara, luar biasa bukan? Tuhan sendiri, Dia punya kesukaan melihat saudara dan saya boleh hidup di dalam kemuliaannya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini menegaskan sekali bahwa Tuhan membuat jerih payah umatnya tidak pernah menjadi sia-sia di dalam Kristus. Saudara, Alkitab berkata begini, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Saudara, ini gambaran bagaimana umat Israel yang terjajah, umat Israel yang terbuang, bagaimana bangsa mereka diserang oleh bangsa lain, sehingga saudara-saudara apa yang mereka hasilkan dari pertanian, dari perkebunan mereka dijarah semua oleh bangsa lain. Sehingga mereka yang menabur dan menanam tidak menikmati hasilnya. Sehingga seluruhnya pekerjaan, jerih payah mereka menjadi sia-sia. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan membuat apa yang kau tabur tidak menjadi sia-sia, tetapi itu menjadi bagianmu selama-lamanya. Saudara, ini sebuah gambaran dari apa yang sesungguhnya Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Alkitab mengatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44 demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Dan di bagian terakhir dari 1 Korintus 15, ditekankan sekali lagi bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita hari ini berada dengan tubuh dan darah yang penuh dengan kelemahan. Tetapi saudara, satu kali nanti karena Yesus telah bangkit dan Dia akan membangkitkan kita, Dia akan memberikan tubuh yang penuh dengan kekuatan. Hari ini kita dengan tubuh yang penuh dengan kehinaan. Tetapi Tuhan nanti akan membangkitkan dengan tubuh kemuliaannya. Bukan saja itu, hari ini kita dengan tubuh jasmania, tetapi diberikan nanti tubuh rohania. Hari ini tubuh kita, tubuh yang hina, satu kali akan diberikan tubuh yang mulia. Dan saudara-saudara, apa yang kita kerjakan di dalam hal yang temporer hari ini, di dalam Kristus, menjadi sesuatu yang kekal, yang bernilai, sehingga jerih payah kita di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, saudara tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini engkau belum mendapat upahnya, karena upah yang Tuhan berikan jauh lebih bernilai dari segala sesuatu yang sifatnya materi. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah lupa akan jerih payah saudara dan saya di dalam Kristus. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang percaya, mari kita bergiat di dalam Tuhan. Mari kita bergiat bersaksi bagi Tuhan. Mari kita bergiat di dalam bertumbuh di dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena apa yang kita lakukan seperti itu, saudara tidak pernah sia-sia. Dan kita akan melihat, kita menengok ke belakang, dan kita tidak pernah menyesal. Kita telah berjerih lelah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dari bagian firman Tuhan ini kami tahu betapa Tuhan rindu supaya hidup kami sebagai orang percaya hidup yang mulia di dalam Tuhan. Tapi kami tidak sanggup, tetapi Tuhan memberikan roh-Mu kepada kami supaya kami disanggupkan, dan Tuhan secara gradual memproses kami semakin hari bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami belajar taat. Kami belajar hidup rohani di dalam Roh Kudus. Sehingga kami dimampukan untuk bertumbuh di dalamnya. Dan kami dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.